Assalamualaikum Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera dan salam inovasi. Episode yang lalu kita membicarakan dua hal. Drainase vertikal atau ground water recharge system. Yang kedua adalah kita membahas masalah normalisasi sungai atau naturalisasi sungai. Ini timbul polemik di masyarakat dan itu sudah kita jelaskan. Dan sesuai janji kali ini saya akan mencoba mengupas komentar seorang profesor tentang apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya coba googling, ternyata profesor ini adalah seorang profesor geoteknik hubungan dengan kelambatan bukan hidrologis. Di dalam komentarnya, mohon maaf Pak Profesor, Bapak membuat banyak sekali kesalahan statement. Dan ini perlu kita diskusikan. Supaya saya tidak salah Bapak Ibu sekalian, saya minta bantuan untuk melihat apa sih sebetulnya geoteknik dan apa sih itu sebetulnya hidrologi. Mohon maaf sebentar saya lihat. Ahli geoteknik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah pada lokasi yang akan didirikan bangunan. Jadi stressingnya adalah pengukuran dan menguji kekuatan daya dukung tanah terhadap infrastruktur yang akan dibangun. Lalu apa itu ahli hidrologi? Menurut kamus ini, ahli hidrologi adalah ahli yang memiliki kompetensi meneliti distribusi, sirkulasi, dan sifat fisik air bawah tanah dan permukaan air, dan mempelajari bentuk dan intensitas curah hujan, laju infiltrasi ke dalam tanah, gerakan melalui bumi, dan yang kembali ke laut dan atmosfer. Stressingnya adalah banyak. Cuma utamanya adalah bagaimana perilaku air begitu jatuh ke bumi. Terutama curah hujan yang besar, intensitas hujan tadi, laju infiltrasinya, infiltrasi air hujan ke dalam bumi, ke dalam tanah, dan gerakan melalui bumi sehingga dia mencapai pusat bumi atau ke laut dan menguap ke atmosfer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menurut saya hasil daripada penjelasan tadi itu menggambarkan seorang geoteknik itu tidak berkorelasi dengan hidrologi. Walaupun mungkin dalam kuliah ada mata pelajaran hidrologi, saya yakin itu. Karena bersinggungan. Tapi bidang keahliannya adalah mengukur daya dukung tekanan tanah terhadap infrastruktur yang mau dibangun. Sedangkan ahli hidrologi itu lebih banyak perilaku air. Jadi ini berbeda. Saya justru sangat terpancing dan saya agak sedih karena narasi yang beliau sampaikan ini tidak sesuai dengan bidang keahlian beliau dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya catat ada beberapa keterangan beliau yang sebetulnya saya boleh katakan keliru. Yang pertama, beliau membuat statement bahwa drainase vertikal yang dilakukan oleh Gubernur DKI itu bukan vertikal, tapi horizontal. Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngerti apakah Pak Profesor yang terhormat ini pada saat pelajaran gravitasi di SMP itu beliau masuk atau tidak. Karena apapun yang ada di bumi ini itu terkena hukum gravitasi. Sungai yang mengalir pun terkena pengaruh gravitasi. Kalau tidak dia akan diam di tempat. Seperti di laboratorium angkasa luar, bagaimana molekul air itu bisa ngambang di udara. Bentuknya bulat. Tapi di bumi terkena pengaruh gravitasi. Oleh karena itu air dari pegunungan bisa mengalir sampai di laut. Mencari kontur tanah, elevasi tanah yang lebih rendah selalu. Itu adalah pengaruh gravitasi. Lalu apakah mungkin air di dalam tanah
atau di dalam sumur itu tetap horizontal. Tidak mungkin karena terkena pengaruh gravitasi tadi. Kalau toh dia akan ke samping dengan kita istilahkan induksi, bersinggungan, lalu dia nempel dan dia akan tetap cenderung mencari titik terendah. Tidak mungkin horizontal. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa drainase vertikal itu adalah horizontal. Sedangkan selokan saja yang tampak horizontal itu kena pengaruh gravitasi bumi. Andaikan dia horizontal, dia tidak akan kemana-mana airnya. Stay di tempat. Resapan, daya resap tanah itu yang utama adalah vertikal ke bawah karena pengaruh gravitasi. Jadi di mana salahnya dikatakan bahwa itu bukan drainase vertikal, masa horizontal? Nggak make sense. Kalau yang mengatakan ini orang awam, saya bisa maklumi. Tapi kalau seorang profesor mengatakan hal seperti ini, sangat-sangat saya sayangkan. Satu, beliau menyatakan tidak efektif sumur resapan. Beliau tidak mengatakan drainase vertikal karena beliau tidak setuju dengan drainase vertikal. Ini lucu. Apa mau dikatakan drainase horizontal? Oke, pakai gaya bahasa sang profesor yang terhormat. Tapi beliau menyatakan tidak efektif. Saya ingin bertanya, Pak Profesor, atas dasar apa Bapak menyatakan tidak efektif? Ini perlu penjelasan. Dan Pak Profesor yang terhormat, Jakarta mengalami defisit air tanah yang sangat fatal. Data tahun 2005 itu terdapat 66,66 juta meter kubik defisit air tanah. Itu sebabnya pihak otoritas mengeluarkan aturan melarang menggunakan air tanah. Akan ada perdanya, akan ada sanksinya menggunakan air tanah. Apakah ini adil buat masyarakat yang tidak mampu membayar PDAM? Apakah PDAM sudah mampu 100% menjalankan tugasnya memberikan air bersih kepada masyarakat di kota Jakarta? Tidak. Lalu dengan apa mereka bisa mendapatkan air bersih kalau dilarang menggunakan air tanah? Hanya karena khawatir defisitnya makin besar dan terjadi land subsidence, penurunan muka tanah. Ini lagi-lagi seperti mengatasi luapan sungai dengan cara menormalisasikan sungai yang tidak normal. Padahal persoalan ada di hulu, bukan di hilir. Bukan akibatnya yang diatasi, sumber masalahnya yang diatasi. Sama dengan ini. Defisit air tanah hanya bisa diatasi dengan satu cara, Pak Profesor yang terhormat. Dengan memasukkan air hujan ke dalam bumi. Dia akan menuju inti bumi mungkin. Sebagian geyser itu mungkin sebagian dari hasil pengaruh air yang meresap masuk terkena temperatur yang tinggi. Lalu dari celah-celah bumi ini dia keluar sebagai air panas. Tekanan ke udara. Dari mana sumbernya kalau bukan air dari hujan? Bapak mengatakan tidak efektif. Apa tolak ukurnya? Tidak efektif. Harus jelas. Saya praktisi, Pak Profesor, sangat efektif. Di beberapa tempat, laju infiltrasinya, laju penyerapannya itu lambat. Karena ada koefisien permeabilitas, saya paham itu. Buat masyarakat, kecepatan daya resap yang disebut dengan koefisien permeabilitas itu adalah kecepatan meresapnya air di dalam tanah. Ukurannya adalah sentimeter per detik atau meter per jam. Karena rumusannya terlalu complicated. Tapi dia meresap. Meresap bukan horizontal. Dia menuju lapisan akifer pertama, akifer kedua, akifer ketiga. Kita tidak berbicara teknis karena kita berbicara untuk awam. Masyarakat umumnya yang tidak mengerti istilah-istilah teknis. Dari mana kita bisa mendapatkan air tanah? Kalau bukan hasil meresap dari permukaan tanah. Bagaimana bisa ada di bawah kalau dia horizontal? Keliru. Pengalaman menunjukkan sumur resapan, drainase vertikal, apapun namanya adalah memasukkan air hujan ke dalam tanah. Dia meresap sesuai dengan hukum gravitasi. Efektivitas atau tidaknya, kecepatan meresap atau lambatnya
tergantung koefisien permeabilitas, tergantung jenis tanah. Tapi jenis tanah apapun mempunyai daya resap. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau dikatakan tidak efektif, dasarnya dari mana? Dia biarkan air hujan dari gentengnya atau air yang dia pakai dari mandi. Itu keselokan. Biarkan sajalah. Toh sudah ada saluran dibuang. Kalau butuh kita sedot lagi. Tapi tidak pernah kita masukkan ke dalam. Oleh karena itu setiap saat berjalannya waktu, permukaan air tanah yang tadi dangkal makin lama makin jauh ke dalam. Yang tadinya orang bisa dengan timba, Pak Profesor, lalu berubah menjadi pompa sedot. Pompa sedot biasa tidak sanggup karena kedalamannya sudah semakin dalam, melebihi 10 meter. Digantilah dengan jet pump. Digantilah dengan submersible pump. Why? Apakah mereka bergaya-gayaan ingin memiliki submersible pump? Tidak. Saya hanya berpikir bagaimana rakyat kecil yang tidak mampu membayar biaya bulanan PDAM. Dan pertanyaan saya tadi, apakah PDAM sudah bisa 100% menjalankan tugasnya menyiapkan air bersih untuk seluruh warga Jakarta? Belum. Lalu apa jadinya kalau larangan ini dijalankan? Dan kita tidak menjalankan apa yang lebih esensial, mengatasi persoalan, yaitu minimnya air dalam tanah. Kita punya sumber yang luar biasa, sungai yang banyak, 13 sungai bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku. Kalau toh tidak hujan-hujan. Tapi hujan adalah suatu keberkahan yang kita terima. Kenapa harus dibuang ke laut? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam tanah? Jadi pemikiran seperti ini yang sangat kontradiktif. Dan kembali ke masalah tadi, dikatakan tidak efektif. Saya menghimbau ke Pak Profesor yang terhormat untuk melihat di balai kota. Saya dengan Pak Jokowi 2013 mengatasi banjir yang terjadi di balai kota. Hari pertama beliau diterima sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau harus merobok banjir di balai kota. Dan kita bersama-sama. Saya sumbangkan 9 titik sumur resapan. Dan alhamdulillah selesai persoalannya. Yang kedua Pak Profesor yang terhormat mungkin bisa tanya kepada Gubernur Ahok, mantan Gubernur Ahok. Saya membuat 15 titik di Monas. Dan kita uji coba dan berhasil. Mungkin ini perlu dilihat oleh Pak Profesor untuk sebagai bahan evaluasi di dalam menilai. Ada hal-hal lain yang mengganggu pikiran saya, Pak Profesor. Mohon maaf, Bapak mengatakan di selatan Jakarta, di daerah Kemang, Bapak sebutkan permukaan air tanahnya 10 meter. Jauh di bawah. Tapi Kemang banjir tuh. Saya sedih, Pak. Ini bukan statement dari seorang profesor. Karena bagaimanapun juga solusinya apa? Kalau tidak ada langkah solusi di tempat itu, wajar dia banjir. Ini terlalu sederhana. Kalau permukaan air tanah 10 meter di bawah, artinya ini lahan yang haus. Berapapun air yang Bapak masukkan dari permukaan yang namanya banjir, itu akan habis, tinggal jumlahnya. Bapak mengatakan tidak diukurnya intensitas hujan dengan kecepatan meresap. Bagaimana kita bisa dapatkan angka, Pak Gubernur mendapatkan angka 1,8 juta sumur resapan? Kalau bukan diukur dari intensitas rata-rata curah hujan dan kecepatan daya resap tanah di Jakarta. Di Jakarta Pusat berbeda dengan Jakarta Selatan, berbeda dengan Jakarta Timur. Bapak sangat paham. Kecepatan meresap air di tiap tempat berbeda-beda yang Bapak mengatakan koefisien permeabilitas. Betul. Tapi kan tinggal ditambah jumlah. Bukan dihilangkan itunya. Intinya adalah konsep untuk mengembalikan air tanah. Tiap tempat tidak akan pernah sama kecepatannya. Jadi saya menghimbau Bapak untuk lebih bijak dalam menjelaskan sesuatu. Dan saya mengharapkan ada nilai akademisnya di situ. Bukan hanya sekedar statement.
Pak Profesor mungkin perlu juga belajar mengenai selain daripada geoteknik adalah bagaimana ilmu tumbuh-tumbuhan itu. Dari mana mereka bisa hidup pohon-pohon itu? Kalau bukan mendapatkan nutrisi dari bawah tanah. Apakah pohon bisa mendapatkan nutrisi kalau tanahnya kering? Tidak mungkin. Pohon pun akan mati. Apa dampak pohon-pohon yang mengering, Pak Profesor? Temperatur udara sekitar akan naik. Yang namanya global warming. Lebih ekstrim pembabatan hutan. Itu yang terjadi. Infiltrasi air hujan makin sedikit. Karena pohonnya ditebang habis. Penyerapan CO2 dari udara akan berkurang. Sehingga udara akan lebih kotor. Produksi oksigen oleh pohon-pohonan juga akan terganggu kalau pohonnya mati. Kita kesulitan oksigen, padahal apa yang sangat kita butuhkan. Jadi dampak dari pernyataan Pak Profesor yang menyatakan drainase vertikal DKI ini salah nama dan tidak efektif. Ini mengganggu kerja-kerja puluhan tahun. Banyak teman-teman yang peduli terhadap lingkungan. Karena manfaat dari drainase vertikal atau sumur resapan apapun Pak Profesor boleh katakan. Silahkan menyampaikan bahwa itu adalah horizontal, nggak ada problem. Tidak ada problem, walaupun itu keliru sebetulnya. Tapi yang terpenting akar pohon-pohonan akan mendapatkan nutrisi dari kecukupan air. Saya berpikir bagaimana masyarakat kita, keluarga-keluarga kita yang tidak mampu dibolehkan mengambil air dari dalam tanah free. Tidak perlu bayar PDAM. Kita mengurangi beban PDAM. Suatu hal yang sangat positif. Tapi saya tidak akan berhenti, Pak Profesor. Saya akan tetap gaungkan pentingnya konservasi air tanah. Karena bumi kita cuma satu. Dan bumi kita harus kita rawat. Apa yang kita ambil dari bumi, kita kembalikan lagi ke bumi. Dalam hal ini adalah air. Terima kasih.